Ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan atau disfungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Nah, jadi ini semua ya menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Nations Fail tulisan James Robinson sama Daron Acemoglu. Itu ciri negara itu gagal ataupun maju itu terletak pada the quality institusi. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri, tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Maka institusi kita republik, institusi kita demokrasi, tapi ya kan? Jadi banyak institusi yang ngurusin HAM. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Manula, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM, eselon-eselon satunya banyak, ngurusi isu yang sama. Nah, tapi sendiri-sendiri. Komnas Anak, Komnas Perempuan, kan Komnas juga. HAM juga yang diurus. Nah, jadi yang begini-begini ini, ada yang saya namakan malfungsi kelembagaan atau disfungsi kelembagaan. Jadi ada urusan yang terlalu banyak yang ngurus, tapi banyak juga urusan yang nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Misalnya urusan family planning. Kata orang Padang, kalau nggak ada PT-nya, nggak ada yang mau ngurus. Bukan, gara-gara sudah didesentralisasikan, daerah tidak ngurus family planning. Maka 10 tahun pertama reformasi, orang bikin anak bebas sekali. Nah, itu bisa. Jadi family planning itu KB dulu. KB dulu. Nah, BKKBN-nya masih ada, fungsinya anggarannya masih ada, tapi kerjanya nggak ada. Pegawainya sama, tapi kerjanya sudah diserahkan ke daerah. Nah, itu contohnya. Nah, tapi kan itu tidak perlu tingkat konstitusi, Bro. Ya, makanya kita harus audit seluruhnya. Mana yang masuk wilayah konstitusi, mana yang enggak, mana yang undang-undang. Dan kita manfaatkan legislatif teknik yang namanya omnibus itu sebagai cara. Jadi gampang sebetulnya. Ada jalannya, dan di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini sudah dimasukkan. Metode omnibus itu. Walaupun perubahan terakhir walaupun undang-undang Ciptaker itu ditolak oleh MK dari segi formil tapi sebagai prosedur itu sudah terjadi. Resmi. Nah, maka itu juga bukan hanya di tingkat pusat pembentukan undang-undang, juga di Perda. Bisa omnibus juga. Nah, jadi rules of the game, legal rule, constitutional rules, ini terbuka untuk pembaruan. Pintu masuknya salah satunya omnibus. Kalau culture apa yang mau dimasukkan? Nah, jadi constitutional rules, constitutional institutions, institusi kita baru sebut itu sebagian. Ada lagi. Kita harus evaluasi kelembagaan ini baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun campuran, maupun juga dari segi misalnya perencanaan dan pengawasan, anggaran dan kebijakan. Sampai sekarang kita belum ada evaluasi the quality of planning. Kalau kita bicara korupsi itu kan the quality of spending. Tapi the quality of planning belum kita bicarakan. BPK pun itu audit kinerja yang dilakukan masih sangat terbatas. Belum menyangkut apakah suatu anggaran sesuai dengan tujuan, apakah sesuai kebutuhan rakyat, apakah sesuai tupoksi. Sebagian besar anggaran APBN pusat, provinsi, kabupaten, kota itu disusun dalam waktu dekat, pendek sekali, paling 1 bulan, hasil negosiasi. Jadi bukan berdasarkan aspirasi, misalnya berdasarkan tupoksi. Maka harus dicek apakah benar 100% APBN APBD sekarang sesuai nggak dengan tupoksi dari lembaga yang dapat anggaran ini. Nah, itu baru bicara tupoksi sesuai atau enggak dengan tupoksi. Belum efektivitas, efisiensi. Itu soal quality of spending. Nah, contohnya itu bagaimana anggaran misalnya ke luar negeri. Semua lembaga negara itu. Pada tahun 2005 saya
2006, saya diundang karena tahun 2005 sebagai ketua MK dalam pertemuan ketua MK di Istanbul, enggak di ibu kotanya Turki itu apa? Ankara. Ya. Nah, saya bertemu ketua-ketua MK negara-negara OKI. Saya bilang, di negara OKI belum ada forum kerjasama hukum dan peradilan. Mbok kita bikin. Karena semua negara anggota OKI punya problem yang sama. Hubungan antara hukum negara dengan hukum agama. Nah, yang paling tertarik ketua MK Mesir. Dia kirim surat sama saya tahun depannya, minta saya menjelaskan ide saya itu. Kairo. Dibawa oleh Duta Besar Republik Indonesia dan Dirjen dikirim oleh Hasan Wirayuda sebagai menteri. Ketemu saya. Mereka berdua ini menasihati saya, Pak, kami sayang sama Bapak. Kami bangga sekali dengan MK ini. Kami mau menyarankan, bisa nggak Bapak nggak usah penuhi undangan itu. Kaget saya. Begini Pak, jadi selama 2 tahun terakhir ini belum pernah ada pejabat Mesir ke Indonesia. Selama 2 tahun ini. Tapi sebaliknya. Tapi tahun ini saja sudah ada 150 pejabat Republik Indonesia ke Kairo. Itu tahun 2006. Nah, dari mana saja saya bilang? Menteri, ya kan? Anggota MPR, DPR, DPD, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, serta anggota DPRD. Total jantara 150 sudah. Pejabat dari sana ke sini belum ada. Saya langsung berdiri, terima kasih. Nah, itu anggaran sampai sekarang masih ada di semua kementerian semua. For nothing. Anggaran keluar negeri itu. Iya. Anda tahu yang namanya senator dari Amerika kalau ke Jakarta pasti dia minta ketemu dengan presiden, dan presiden siapapun pasti terima dia. Padahal dia sendirian. Ini 150 orang apa? Nah, itu misalnya. Padahal kita negara besar juga ya. Itu sebagai sekedar contoh. Jadi the quality of planning itu harus diaudit seluruhnya, bukan hanya untuk luar negeri. Dugaan saya 50% itu karena lobby, bukan karena tupoksi, bukan karena kebutuhan, dan bukan mission driven. Nah, di sana ketemu juga orang Indonesia aja. Nah, jadi ini semua ya menyangkut soal reformasi kelembagaan. Bahkan saya gambarkan kelembagaan yang harus kita reformasi itu seperti Why Nations Fail tulisan James Robinson sama Daron Acemoglu. Itu ciri negara itu gagal ataupun maju itu terletak pada the quality institusi. Apakah institusinya itu berkualitas, inklusif, tidak ekstraktif. Maksudnya tidak memakan sumber daya dalam dirinya sendiri, tapi tidak berdampak kepada kemajuan. Nah, jadi ini bukan hanya institusi negara, institusi masyarakat, institusi ekonomi, ini harus ditata ulang. Supaya dia efisien sesuai untuk menggerakkan roda kemajuan. Jadi ini kita di kafe, Prof. Kafe yang baru 5 hari saya kenal pemiliknya. Oh gitu. Dan kebetulan dekat rumah saya. Yalah, baguslah supaya tidak serius. Saya kalau ngomong suka serius. Makanya suasananya nggak boleh serius. Soalnya rumah saya itu tinggal lompat aja satu rumah. Buku saya itu semuanya serius. Jadi malas orang bacanya. Tapi kalau kita mau jadi ahli ya kan di MK, di pengadilan, baru kita cari kutipannya. Oke, Prof. Kita udah bicara mengenai rules, ya, kemudian institution, dan sekarang culture. Saya nggak bisa membayangkan culture apa yang bisa di-driven dari konstitusi. Kira-kira begitu. Lah ya, isi dari perilaku kita ini kan warisan dari masa lalu. Sedangkan rules, kemudian institutions, itu kan hasil penglihatan, hasil bacaan, pendengaran dari luar. Misalnya ketika kita milih sistem presiden, kan dari Amerika. Nggak ada dari kebudayaan Jawa, nggak ada. Pakai feeling aja kadang-kadang. Ya kan? Nah, BPK itu kan Radpan, Rekenkamer, tinggal diterjemahin.
Nah, MK itu kan ya kan perpasung segresok dari Iya, Wina. iya, Austria. Komisi yudisial, itu dari mana? Jadi institusi sebagian besar kita contek dalam tanda petik ya, Oke. dari luar. Rules begitu juga. Dengar di sana ada undang-undang anti terorisme, Iya. kita contek. Ada money laundering, ya kan? Itu gara-gara tadi, gara-gara kerajaan yang keluar negeri untuk studi banding tadi. Money laundering.